Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marcelina Trisna Ayu Priandani dengan NIM 878200973 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Malang. Pancasila bukan sekedar 5 sila dalam buku pelajaran. Ia adalah identitas, jiwa, dan fondasi di negara kita. Pernahkah kita benar-benar tahu bagaimana proses kelahirannya? Dalam video ini, kita fokus pada 3 tonggak bersejarah, yaitu BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Mari kita simak penjelasannya. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk merumuskan dasar negara bagi Indonesia yang sedang berjuang untuk kemerdekaan. BPUPKI terdiri dari anggota yang dipilih dari berbagai kalangan, termasuk golongan nasionalis, Islam, dan perwakilan daerah. BPUPKI berjumlah 62 orang anggota yang dipilih oleh pemerintah Jepang. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara. Puncak peristiwa ini adalah pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang memperkenalkan 5 prinsip yang ia namakan Pancasila. Tanggal ini kemudian diperingati dengan Hari Lahir Pancasila. Setelah BPUPKI, Piagam Jakarta menjadi peristiwa penting yang menandai adanya kompromi antara golongan Islam dan golongan nasionalis. Piagam Jakarta adalah naskah yang membuat rumusan dasar negara yang lebih konkret yang disepakati pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta ada tambahan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian dihapus melalui proses musyawarah lebih lanjut dalam sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Perubahan ini mencerminkan pentingnya persatuan dan kebinekaan dalam menjaga kerukunan antar golongan di Indonesia. Pada akhirnya, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila kemudian diterima sebagai nilai-nilai fundamental yang membentuk negara Indonesia dan menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu peristiwa penting yang perlu dicermati adalah perubahan pada Piagam Jakarta. Perubahan ini mencerminkan sebuah konsensus dan kompromi yang melibatkan semua pihak demi menjaga persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam perubahan ini adalah 1. Musyawarah dan mufakat. Dalam proses perubahan Piagam Jakarta, terjadi dialog dan musyawarah antar golongan Islam dan nasionalis. Ini menegaskan pentingnya proses demokrasi yang mengutamakan kebersamaan dan pengambilan keputusan. 2. Keadilan sosial. Proses kompromi ini menunjukkan nilai keadilan yang dapat mengakomodasi keberagaman, memberikan ruang bagi semua golongan untuk bersuara dan sepakat atas dasar negara yang disepakati bersama. 3. Persatuan dan kesatuan. Penghapusan kalimat tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dalam Piagam Jakarta menunjukkan sikap inklusif yang memperhatikan kebinekaan masyarakat Indonesia sehingga semua golongan merasa dihargai. Dari peristiwa lahirnya Pancasila, saya belajar tentang pentingnya musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Proses ini tidak hanya soal mendapatkan hasil akhir yang diinginkan, tetapi juga tentang menghargai suara orang lain dan mencari titik temu yang bisa diterima oleh semua pihak. Nilai ini sangat relevan di zaman sekarang, terutama di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Sebagai generasi muda, kita sering dihadapkan dengan perbedaan pendapat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Namun, nilai Pancasila mengajarkan kita untuk tetap mengedepankan rasa saling menghormati dan menjaga persatuan meski ada perbedaan. Selain itu, nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila juga mengingatkan kita untuk senantiasa memperjuangkan hak-hak orang lain dan memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakangnya, diperlakukan secara adil. Hal ini sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan merata. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, kita sering melihat adanya polarisasi dan perbedaan tajam dalam pandangan politik, sosial maupun budaya. Oleh karena itu, nilai Pancasila seperti persatuan, keadilan, dan musyawarah sangat relevan untuk diterapkan, terutama di kalangan generasi muda yang merupakan bagian dari masa depan bangsa. Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut, kita tidak hanya menjaga keberagaman bangsa, tetapi juga memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang adil, makmur, dan harmonis. Mari kita ambil pelajaran dari sejarah para pendiri bangsa.
Jadilah generasi yang berjiwa besar, mengutamakan persatuan, dan siap berkorban demi Indonesia. Salam Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.